Baik, terima kasih banyak, Bu Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mayaminal muntajabin. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, wabil khusus pengurus Majelis Taklim Khadijatul Kubra. Kita bersyukur dengan kesyukuran yang sebesar-besarnya karena sebagai seorang muslim kita yakin dan kita akui bersama bahwa tidak ada kemampuan kita untuk menghadirkan diri kita dalam kehidupan dunia ini. Kita hadir di sini adalah karena dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia pun tidak bisa hadir dengan sendirinya. Dunia juga dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya satu-satunya yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepadanya. Dan dari syukur itulah lahir iman. Kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Jemaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah memasuki pertemuan pertama berkenaan dengan menghadirkan diri kita di hadirat ataukah di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari ba'an ilahi. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan dengan tema yang kedua, subtema yang kedua, yaitu lalai. Jadi kenapa banyak manusia yang salat tetapi tidak mencapai derajat ma'rifat kepada Allah? Sebabnya adalah karena gaflah atau kelalai. Dan kelalaian kita di dunia ini bukan saja membuat jiwa kita juga terjauh dari Allah, tapi bahkan bisa memperbesar ego kita. Dan kalau memperbesar ego kita, maka di akhirat tentu kita semuanya sia-sia. Kita tahu semuanya, Bapak Ibu, bahwa yang namanya iblis itu bukanlah makhluk yang tidak beriman. Iblis bukanlah makhluk yang tidak percaya kepada Tuhan. Iblis itu sangat percaya kepada Tuhan. Bahkan bisa berkomunikasi, bermuajahah, beraudiensi, berdiskusi, bertanya jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedemikian dekatnya iblis. Jadi kita ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan iblis sebelum dia dikutuk, sebelum dia jatuh. Tetapi kenapa kemudian iblis jatuh? Sederhana saja. Ternyata dalam beribadah itu tujuannya bukan untuk menghadirkan dirinya di hari ba'an ilahi, tetapi justru membesarkan dirinya, membesarkan egonya, membesarkan akunya, sehingga kemudian ketika dia berbicara di hadapan Allah, kata akunya lah yang didahulukan. Aku kan lebih baik daripada dia. Marilah kita masuk ke screen untuk melihat perjalanan ibadah salat kita yang menyebabkan tidak sedikit di antara kita yang kadang gaflah atau lalai daripada isi daripada salat kita. Jadi ini adalah materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu tema utamanya salat menghadirkan diri di hari ba'an ilahi. Salat menghadirkan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata menghadirkan diri kan berarti diri kita harus hilang. Bayangkan saja satu gelas air. Kalau dihadirkan ke samudra artinya apa? Artinya air itu hilang dalam samudra.
Kalau air itu tetap ada, misalnya kita masukkan air segelas itu ke dalam samudra dan air itu tetap ada, itu hanya satu penyebabnya. Air itu tertutup rapat. Jadi kalau kita ada botol, satu botol air tertutup rapat, dilempar ke dalam samudra, airnya tidak akan menyatu dengan samudra. Walaupun jelas-jelas ada di samudra, tetapi tidak pernah hilang, tidak pernah menyatu dengan samudra. Hal yang sama terjadi pada diri kita. Maka salat sejatinya dalam menghadirkan diri di hadapan Allah. Kata menghadirkan itu artinya kita hilang, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Isi botol kita harus hilang, harus menyatu dengan samudra induknya, asalnya sesungguhnya. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan pertama ini adalah judul kita, mengapa manusia mesti salat. Dan kita sudah lihat bahwa salat itulah ibadah yang paling inti, yang paling penting, yang menyebabkan manusia menghadirkan dirinya di hadapan Allah dan karenanya mendatangkan ketenangan. Kita sudah angkat ayat yang mengatakan bahwa mengingat Allah itu mendatangkan ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Dan kita sudah definisikan juga apa itu mengingat. Mengingat bukan dalam pengertian seperti mengingat benda-benda, tapi mengingat artinya bahwa menghadirkan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada pertemuan kedua. Pertemuan kedua kita hari ini adalah salat yang memperbesar ego. Jadi ada salat tapi yang besar ego kita. Harusnya kan kalau kita salat ego hilang, tapi ini ada orang salat tapi memperbesar egonya. Jadi nanti pada pertemuan berikutnya adalah salat yang menghilangkan ego. Karena salat yang memperbesar ego kita. Itulah sebabnya ibadah bukanlah jaminan. Artinya tidak sedikit orang beribadah tidak mendapatkan hasil daripada ibadahnya. Nah, begitu juga dengan salat. Ada orang salat tidak mendapatkan hasil daripada salatnya karena salatnya hanya memperbesar egonya belaka saja. Kita mulai dari surat Al-Baqarah. Surat 2 ayat 264, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil orang beriman ini. Orang beriman kan aslinya harus sholat. Salah satu tanda orang beriman adalah sholat. Jadi yang dipanggil adalah orang yang sholat. Karena orang yang beriman. Apa kata Allah? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Walaupun ini berbicara tentang sedekah, sadaqatikum, salat juga adalah membenarkan Allah. Membenarkan bahwa memang Allah Tuhan itu ada. Sedekah itu kan secara bahasa arti membenarkan. Sadaqatikum, sedekah berbagi kepada orang lain, tetapi semua ayat yang berbicara tentang ibadah dalam Al-Quran harusnya berlaku juga bagi salat. Contohnya, di dalam Al-Quran kan tidak ada ayat secara spesifik yang berbicara tentang qada salat. Yang ada adalah puasa di qada puasa. Jadi kalau kita sakit atau dalam perjalanan, maka kita tidak perlu berpuasa. Nanti kita ganti di hari yang lain. Itu namanya qada salat. Maaf, qada puasa. Tetapi kalau puasa saja yang cuma sekali dalam 1 bulan, itu ada qadanya, harusnya apatah lagi salat. Salat ini adalah tiangnya agama. Dengan demikian dari qadanya puasa, lalu kemudian kita simpulkan ada qadanya salat juga. Nah, begitu juga. Ada orang yang batal sedekahnya, kan berarti ada juga orang yang batal salatnya. Kita pakai ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 264. Jadi ada kata-kata la tubtilu sadaqatikum. Jangan membatalkan sedekah kalian. Kan bisa juga la tubtilu salatakum. Jadi ada juga la tubtilu salatakum atau salawatikum. Jangan membatalkan salat-salat kalian. Caranya gimana? Bil manni wal adha. Jadi kalau kita salat tetapi tetap bil manni wal adha, tetap mengumpat, tetap berangan-angan yang tidak rasional,
Al-adha, menyakiti hati orang lain kalau berbicara. Adha itu secara bahasa, kalau berbicara menyakiti orang lain. Jadi al-adha itu kalau berbicara menyakiti orang lain, itu adha. Sedangkan al-mani dari kata amani. Manna itu artinya mengupat, mencelah. Jadi jangan batalkan sholat kalian. Jadi sholat tetapi tetap mengumpat, tetap berbicara dengan menyakiti hati orang lain. Jadi sholat itu seharusnya memagari kita untuk tidak melakukan itu. Apa yang terjadi kata Allah, siapa yang sholat atau bersedekah di sini, tetapi tetap mengumpat dan mencelah, menyakiti hati orang lain, maka kalladzi yunfiqu malahu. Perumpamaannya adalah seperti orang yang yunfiqu malahu, orang yang beribadah, mengorbankan apa yang ada pada dirinya, tetapi ria'an nas. Nah, jadi sama saja dengan ria. Jadi artinya apa itu ria? Jadi artinya hanya berhenti pada zohirnya saja. Jadi kata-kata ria itu kan yang dilihat saja. Jadi sedekahnya, sholatnya hanya ria'an nas. Untuk dilihat manusia saja. Kenapa? Isinya tidak ada. Ya. Jadi tidak ada sama sekali di dalamnya. Yang ada cuma di luarnya. Kata orang, kalau yang namanya drum kosong itu pasti bunyinya nyaring. Kalau drumnya penuh pasti tidak ada bunyinya. Padi, bisa padi ada kelihatan bulirnya tetapi tidak ada isinya. Ya. Jadi namanya fuso. Jadi ada namanya itu padi kalau ada isi ada bulirnya tapi tidak ada isinya. Sehingga ringan namanya fuso. Kalau tidak salah nama istilahnya gitu fuso ya. Kalau istilahnya di pertanian itu kalau tidak salah itu fuso ya. Artinya bahwa dia ada bulirnya tetapi dipencet tidak ada isinya. Makanya dia ringan, makanya kemudian menghadap ke atas, mendongak ya. Nah, jadi ria'an nasanya untuk dilihat ada. Kan yang namanya padi yang ada bulirnya tapi tidak ada isinya kan kelihatan, tetap kelihatan itu padi. Kalau kita tunjuk tetap itu padi ya. Padahal sebetulnya hakikatnya bukan padi, karena disebut padi itu sebetulnya adalah yang bisa dimakan. Nah, ini tidak ada isinya. Begitu ya drum itu sebetulnya kan dibuat supaya menampung isi. Coba kalau tidak ada tidak ada isi yang mau ditampung, kan drum tidak dibuat. Drum itu dibuat karena untuk menampung minyak, menampung air, menampung aspal atau ter dulu itu ditampung pakai drum dan banyak lagi fungsinya yang lain. Jadi artinya itu dibuat untuk isinya. Nah, ketika tidak ada isinya, hakikatnya bukan drum lagi. Nah, begitulah juga dengan ini. Atau kata orang tongnya, tong itu dibuat karena isinya. Makanya kalau tidak ada isinya, bunyinya doang yang nyaring, kedengaran, ketahuan semua orang. Jadi yunfiqu malahu ria'an, hanya untuk dilihat manusia. Ada orang seperti itu, semakin dilihat manusia, semakin menjadi-jadi salatnya panjang, bacaannya indah. Yang begitu salat sendiri seperti ayam mematok-matok. Jadi kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Dan kalau seperti ini kata Tuhan, ya sama dengan orang yang la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sama dengan orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Bagaimana perumpamaan orang seperti ini? Famathaluhu, perumpamaannya. Kamathali safwanin alaihi turabun. Perumpamaannya adalah seperti safwan. Safwan itu adalah batu tetapi licin. Jadi batu, Bapak lihat licin, ada batu, licin, artinya tidak ada gerigi-geriginya. Alaihi turab, kemudian di atasnya ada tanah. Ya, coba kalau kita ada batu yang licin, baru di atasnya ada tanah, ya. Fa'asabahu wabilun, lalu terkena hujan lebat, apa yang terjadi? Ya, tidak ada yang tersisa. Fatarakahu salda. Maka yang tersisa adalah tidak ada salda bersih. Jadi tidak ada yang tersisa. Ya, kalau batunya licin, baru kasih tanah di atasnya, baru kena hujan, hilang. Nah, begitulah juga dengan yang disebut dengan ibadah yang hanya berhenti zahirnya saja. Jadi siapa yang salat, tetapi kata-katanya, lisannya tetap tidak terkontrol, lisannya tetap tidak bisa disangkarkan, lisannya bisa bebas kemana-mana, mengumpat, mencelah, dan menyakiti hati orang lain. Ingat Bapak Ibu sekalian,
kekerasan verbal itu terkadang lebih berbahaya daripada kekerasan fisik. Bahkan bisa kita katakan kekerasan fisik itu adalah konsekuensi logis saja daripada kekerasan verbal. Ya. Jadi la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma'alahu ria'an nasi, maka dia sama dengan riya dan sama dengan orang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka perumpamaan orang seperti itu adalah seperti menyimpan tanah di atas batu yang licin, lalu kemudian datang hujan lebat, maka tidak ada yang tersisa kecuali kekosongan, ketiadaan. La yaqdiruna alaihi syai'in. Tidak ada yang bisa kita dapatkan di sana. La yaqdiruna alaihi syai'in, tidak ada yang bisa kita dapatkan di atas batu itu. Tidak ada lagi pasir, tidak ada lagi tanah yang bisa kita lihat di sana. Mimma kasabu, dari apa yang kita kerjakan. Jadi kata-kata ini yang menarik, yaitu la yaqdiru, tidak ada. Yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Jadi tidak ada yang didapatkan sesedikit apapun dari perbuatan mereka. Kita artikan saya begitu. Jadi la yaqdiruna ala syai'in, tidak ada yang didapatkan ala syai'in sesedikit apapun mimma kasabu, dari perbuatan mereka. Kata perbuatan di sinilah yang menyebabkan kesimpulan ayat ini berlaku pada salat. Ya, bukan mimma sadaqatihim misalnya, atau mimma sadaqatihim, sadaqatikum, bukan begitu. Tetapi artinya apakah tahu apa saja yang kita kerjakan termasuk salat. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Nah, orang seperti ini coba kita lihat penutupnya. Kok tiba-tiba kata kafirin di sini penutupnya? Karena ini menunjukkan bahwa orang seperti ini persis seperti botol tadi. Botol itu kita lemparkan ke dalam samudra, tapi isinya tetap tidak bersatu dengan samudra. Kenapa? Karena tutupnya tidak dibuka. Tutupnya yang tetap ada namanya kafir. Karena kafir kita sudah sampaikan adalah penutup, tertutup. Jadi kafir itu yang menutup hatinya. Jadi kalau botol tadi kita tutup rapat mulutnya, di dalamnya ada air, baru kita lempar ke dalam samudra, berapa lama pun botol itu ada di dalam samudra, airnya tetap tidak menyatu dengan samudra. Begitu juga dengan jiwa manusia. Kalau jiwa manusia tertutup hatinya, berapa lama pun dia sholat, bahkan sholatnya menyebabkan tanda-tanda fisik lahir pada dirinya, yaitu misalnya jidatnya jadi hitam, lututnya jadi kapalan, dan sebagainya, tetap tidak mendapatkan apa-apa. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Tidak mendapatkan apa-apa, sesedikit apapun dari perbuatan mereka sendiri. Tentu kita berlindung dari Allah dari kondisi seperti ini. Bayangkan kalau kita sudah salat 5 kali sehari semalam, ditambah dengan sunnah-sunnahnya, atau qabliyah ba'diyahnya, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Ayat berikutnya, surat An-Nisa, ayat 38. Walladzina yunfiquna amwalahum. Ini masih sama. Kalau tadi menggunakan kata sedekah, sekarang yunfiquna, sama saja. Jadi walladzina yunfiquna, dan orang-orang yang menafkahkan amwalahum, harta benda mereka. Ri'a annas, karena riya kepada manusia. Maksudnya ingin dilihat oleh manusia. Wala yu'minuna billahi, dan tidak terikat hatinya dengan Allah. Wala bil yaumil akhir, dan juga tidak terikat jiwanya dengan akhirat. Jadi orang-orang yang menginfakkan hartanya semata-mata karena riya kepada manusia, orang seperti ini sama hakikatnya sama dengan tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Baru kemudian ditutup dengan wa may yakunish syaitan. Kan harusnya kan biasanya kalau kita lihat ini gaya bahasanya, kalimatnya, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia, dan tidak beriman kepada Allah dan akhirat, maka akan begitu Pak Ustaz. Harusnya kan maka kan gitu. Ya, misalnya fahuwa fil akhirati minal khasirin, maka di akhirat dia termasuk merugikan begitu. Tapi tidak ada makanya di sini. Tiba-tiba ada waw di sini. Walladzina, dan orang-orang yang waman yakunish syaitan. Tiba-tiba, dan siapa yang menjadikan syaitan baginya lahu qarina, teman, sahabat. Namanya qarina itu sahabat perjalanan. Sahabat perjalanan.
Fasa akarina, maka dia adalah, setan itu adalah seburuk-buruk teman perjalanan. Setan ini adalah seburuk-buruk teman perjalanan. Nah, coba kita simpulkan antara ayat penggalan yang pertama dan penggalan kedua. Jadi bisa disimpulkan begini, siapa yang sholat, kan termasuk sholat ya, atau menginfakkan hartanya, atau sholat karena riya kepada manusia, dan tidak karena iman kepada Allah, tidak juga karena mempersiapkan hari akhiratnya, maka pada dasarnya orang itu ibadahnya adalah ibadah syaitania. Yaitu ibadah seperti setan, kita sampaikan tadi, yang namanya iblis kan beribadah juga. Ya. Iblis bukan tidak percaya Tuhan. Iblis itu tidak ateis, tidak ada tanda dalam Al-Quran bahwa iblis itu ateis. Ya, nah sedangkan setan itu adalah tentaranya iblis. Jadi yang namanya syaitan itu atau syayatin itu adalah junudul iblis, tentaranya iblis. Jadi wa may yakuni syaitan lahu qarinan fasa qarina. Maka siapa yang seperti ini, maka hakikatnya ibadahnya itu adalah ibadah seperti ibadahnya syaitan. Ya. Sedangkan siapa yang menjadikan syaitan sebagai patron, sebagai role model, sebagai teladan dalam beribadah, maka itulah seburuk-buruk teladan. Syaitan itu adalah seburuk-buruk teladan, seburuk-buruk teman, ya. Seburuk-buruk copy paste. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini ujung-ujungnya adalah syaitan. Makanya jangan kita heran kalau kita saksikan ada orang sholatnya bagus. Assalamualaikum, Ustadz Fris ya? Ya kayaknya freeze ya Mbak. Lempar kayaknya. Iya. Oh iya, kita tunggu ya sebentar ya. Baik. Kita tunggu Ustadz bergabung lagi. Ini Ustadz belum bergabung, mungkin sinyal di sana kurang bagus. Bapak sekalian, mohon maaf ya tadi ternyata saya disconnect ya. Iya Ustadz, silakan Iya. dilanjut Ustadz. Ya, kita lanjut ya. Mm-mm. Kita masuk dulu lagi ke screen. Saya perlu jadikan co-host lagi apa sudah langsung? Oh sudah Udah langsung. nggak perlu dah, udah bisa. Oh, iya. kok. Iya. Nah, jadi Bu sekalian berbahagia, jadi kita sudah lihat tadinya. Nah, sekarang ayat berikutnya. Tadi udah tuntas ya, yang tadi kita kembali lagi ke atas dulu ya. Jadi kita sudah selesai tadi yang ini ya. Jadi tidak kita selesai tadinya di sini adalah orang-orang yang beribadah, kita artikan saya beribadah, sholat, tetapi karena riya kepada manusia, ya sama dengan orang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka sama dengan ibadah syaitannya, yaitu bahwa ibadahnya itu disertai dengan syaitan. Dan menjadikan syaitan sebagai teman dalam ibadah adalah seburuk-buruk teman ibadah. Jadi dia berjamaahnya dengan syaitan. Ya. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim. Dan janganlah kalian menjadi seperti alladzina kharaju, orang yang keluar min diyarihim, dari rumah-rumah mereka, bataran, karena angkuh, arogan. Nah, ya, perhatikan Mas kalian. Itu mengatakan jangan seperti apa yang dilarang Tuhan di sini, arogan, bataran, angkuh. Ya. Jadi bataran di sini angkuh, congkak, sombong, arogan, takabur. Nah, itulah bataran. Jadi tidak sedikit kita salat tadi memperbesar ego kita. Harusnya kan salat meniadakan ego kita. Tapi ini salat adalah justru
membuat ego kita semakin besar. Nah, Allah mengatakan, jangan kalian seperti orang yang keluar dari rumahnya, baru melakukan sholat, tetapi bataran. Kesombongan, kecongkakan, arogansi itu penyebabnya banyak. Penyebab pertama biasanya adalah kelebihan yang ada pada diri kita. Bisa kelebihan fisik, bisa kelebihan psikis, bisa kelebihan intelektual, bisa kelebihan spiritual, bisa kelebihan ritual, bisa kelebihan darah kita lebih baik daripada orang lain, darah ningrat misalnya, bisa kelebihan pendidikan, banyaklah. Ya. Pokoknya apapun yang kita rasa diri kita lebih daripada orang lain, maka itu adalah sudah mulai muncul rasa bataran. Dan kalau itu sudah muncul, maka pasti tindakannya ria'an nas, riya kepada manusia. Ya. Nah, kalau ini sudah terjadi, wa yasudduna an sabilillah. Akhirnya bukan hanya terhalang dari jalan Allah, bahkan terkadang juga mempengaruhi orang lain untuk juga menjauhi jalan Allah. Karena dia akan pengaruhi orang agar seperti dirinya. Kan cenderung kita itu jemaah sekalian, ada kecenderungan alamiah, kita selalu ingin melihat kita ingin orang lain seperti diri kita. Kita suka nonton, kita kan cenderung pengaruhi orang lain, kita nonton. Ya, tentu saja ada baiknya kalau itu baik, tetapi kalau ternyata buruk, ya. Wa yasudduna an sabilillah, akhirnya kemudian menghalangi orang dari jalan Allah. Wallahu bima ya'maluna muhit. Padahal kita tidak bisa lari dari sana. Kenapa? Allah SWT ya meliputi apa yang kita kerjakan. Wallahu, dan Allah bima ya'maluna, terhadap apa yang manusia kerjakan itu muhit, pasti terliputi, terjangkau, tidak bisa lolos, tidak bisa lepas dari jerat pengetahuan Tuhan, tidak bisa lepas dari wilayah kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena kita tidak bisa lolos dari sana, yang bisa lolos biasanya adalah angan-angan kita yang dipanjangkan oleh syaitan atau iblis tadinya. Itulah yang melahirkan kemudian sifat angkuh dan arogan. Jadi sifat angkuh dan arogan ini pasti bukan dari fitrah kita. Kalau bukan dari fitrah, dari mana? Ya dari tempat lain. Tempat lain itu dengan iblis. Ya. Iblis itu artinya menyesal. Karena setiap kita mengikuti perasaan-perasaan seperti ini, ujungnya adalah penyesalan. Setiap kita mengikuti perasaan-perasaan seperti ini, ujungnya adalah penyesalan. Ya, dan itu setiap yang bukan fitrah pasti riya. Riya kepada manusia. Ria'an nas. Riya kepada manusia. Nah, jadi ini adalah penyakit yang disebutkan dalam Al-Quran yang berbahaya. Itu riya. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya salat ini paling sering sekali, paling gampang kemasukan penyakit riya. Kenapa? Karena salat itu kan terkadang dilihat orang. Kita salat di mall, kita salat di musala, di masjid, di kantor, itu kan dilihat orang. Nah, ketika dilihat orang, ya lalu kemudian image-nya orang, kan namanya salat itu baik. Salat itu kan ibadah kepada Tuhan. Nah, terkadang masuk iblis berkata, lihatlah saya ini salat. Saya ini muslim atau muslimah yang baik. Ya, ketika itu muncul dalam diri kita, nah itu sudah kemasukan tahap pertama daripada bataran. Ujub sudah mulai masuk. Setelah ujub masuk, riya masuk. Setelah riya masuk, takabur masuk. Setelah takabur masuk, kezaliman masuk. Jadi, wallahu bima ya'maluna muhit. Dan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Nah, ini dia ayat yang terkenal. Makanya tadi kita bawa dari infak, sedekah, macam-macam tadi, atau semua perbuatan kita sampaikan tadi dalam ibadah, hakikatnya sama. Nah, sekarang kita sampai kepada sholat. Ya. Ini adalah ayat yang paling terkenal, surat Al-Ma'un. Ini khusus untuk sholat. Ya. Jadi, Bapak sekalian, di ayat ini dijelaskan, fawailul lil musallin. Wail. Jadi, wail itu neraka. Ini wail ini neraka. Neraka wail lah. Lil musallin, bagi orang salat. Di dalam Al-Quran yang dapat neraka wail ini ada beberapa, diantaranya adalah menggunjing. Seperti misalnya wailul likulli humazatil lumazah, itu kan menggunjing dan mencela juga. Wailul lil mutaffifin, orang yang kikir pelit, itu juga wailun. Banyaklah. Nah, di sini katakan
fawailul lil musallin. Neraka wailah bagi orang salat. Jadi musallin ini salat. Disebutkan di sini musallin. Ya. Musallin ini Bapak sekalian dari sisi bahasa namanya isim fa'il. Orang yang melakukan salat namanya musallin. Itu jamak. Ya. Fawailun, maka neraka wailah bagi orang salat. Ini kan tiba-tiba kita dikejutkan. Neraka wail bagi orang salat. Bukannya orang salat itu baik. Bukannya orang salat itu adalah pintu surga, miftahul jannah. Kan dikatakan dalam sebuah hadis. As-salatu miftahul jannah. Salat itu kuncinya surga. Tapi kok tiba-tiba di sini dikatakan fawailul lil musallin. Ya. Neraka wailah bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatim sahun, yaitu orang-orang yang dari salatnya sahun, lalai dia. Jadi dari salatnya itu lalai, sahun. Jadi alladzina yaitu orang. Jadi kata-kata alladzina di sini menerangkan yang ini Bu ya, menerangkan yang musallin ya, namanya isim mausul. Siapa gitu orang musallin yang lalai? Yaitu orang-orang, kira-kira gitu lah Pak. Kan sebutkan sini. Kecelakaan bagi orang salat. Tentu kita bertanya, orang salat yang mana kan gitu? Kok ada orang salat yang dapat neraka? Harusnya kan salat masuk surga. Maka Allah jawab, yaitu orang-orang salat yang, nah gitu. Orang-orang yang salat yang mereka itu an salatihim, dari isi salatnya, dari tujuan salatnya, dari kandungan salatnya, sahun, lalai. Jadi kata-kata salatim di sini lahir batinnya salat. Ya, gerakan-gerakannya, rukunnya, wajibnya, tentu juga sunahnya. Kemudian juga syarat-syarat syahnya juga kan ada. Salat ini termasuk di dalamnya syarat syahnya. Karena kalau syarat syahnya tidak terpenuhi, ya salat tidak bisa juga diterima. Jadi mulai daripada syarat syahnya seperti misalnya berwudu, bersuci, kemudian menghadap ke kiblat, kemudian tempat yang bersih, pakaian yang dipakai adalah pakaian yang halal. Kata halal di sini bukan berarti bahwa pakaiannya terbuat dari kulit babi, bukan, tetapi diperoleh dengan cara yang tidak benar. Nah, itu tidak bisa juga. Kita salat kelihatannya khusyuk, tapi salatnya hasil korupsi misalnya, ya salah juga. Ya. Jadi alladzina hum an salatim sahun, yaitu orang-orang yang dari salatnya itu lalai dari berbagai macam, lahir dan batinnya. Syarat syahnya dan syarat di dalam salatnya, yaitu rukun dan wajibnya salat. Jadi mereka lalai dari sananya. Kenapa mereka lalai nih? Masih dipertanyakan. Kok bisa lalai padahal dia salat? Nah, ayat berikutnya menjawab. Yaitu lalai karena muhum yura'un. Mereka salat hanya ingin lihat. Yura'un riya. Di sini muncul lagi riya. Jadi yura'un. Alladzina hum yura'un. Jadi mereka salat tetapi hanya pengen dilihat. Alladzina hum yura'un. Jadi ada orang salat cuma pengen dilihat. Ya. Lihat nih salat. Makanya tadi kalau dilihat orang, panjang. Semakin banyak jemaahnya, semakin panjang juga ayatnya. Ya. Padahal dalam salat itu kalau kita berjamaah, imam itu tidak boleh panjang suratnya. Kenapa? Kan di belakang jemaah kita macam-macam. Ada yang sudah tua, tidak bisa berdiri lama, gemetaran kalau lama. Ada ibu hamil. Ada ibu-ibu yang meninggalkan anaknya tadi di rumah, tidak boleh lama seperti itu. Jadi harusnya dipahami, jangan justru semakin banyak jemaah, semakin panjang satu juz, satu kali salat. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena ya kalau itu berarti kita mendemonstrasikan hafalan kita. Lihat nih, saya hafal Quran gitu. Nah, itu termasuk riya. Ya, apalagi kalau kita sudah salat pakai mikrofon pula. Waduh. Cukup azan saja yang pakai mikrofon, pakai apa? Pakai toa. Kalau sudah qamat dan sudah sholat, ya nggak perlu pakai mikrofon. Kalau azan memang ya namanya azan itu artinya memanggil, mengumumkan bahwa kita akan ada salat berjamaah. Jadi alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang salatnya mereka itu yura'un, pengen dilihat. Jadi kata-kata berbuat riya itu dari bahasa Arab yura'un, ingin dilihat. Dari kata ra'a itu melihat. Makanya kalau dikatakan ara'aita, apakah engkau telah melihat? Permulaan ayat ini kan ara'aita alladzi yukadzibu bidin. Apakah engkau telah melihat? Ya, itu ara'aita dari kata ra'a. Ya. Apakah engkau telah melihat orang-orang yang mendustakan agama? Nah, di antaranya adalah salatnya yang
lalai tadi disebabkan karena salatnya hanya untuk dilihat saja. Ketika salatnya untuk dilihat, maka pasti lalai dari sebagian daripada tujuan salatnya, yaitu jiwanya salat, batinnya salat pasti tidak diperhatikan. Kenapa? Ya ngapain diperhatikan batinnya salat? Toh hanya mau dilihat saja. Mau dilihat rajin berjamaah, mau dilihat rajin salat, salatnya tepat waktu. Jadi alladzina hum yura'un. Mereka itu hanya salat untuk dilihat saja. Sehingga apa yang terjadi jemaah sekalian berbahagia? Maka orang-orang seperti ini walaupun dia salat tapi yamna'unal ma'un, yaitu tetap saja tercegah dari perbuatan baik. Ya. Perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Ma'un itu adalah bermakna. Ya. Kalau sini artikan berguna. Ma'un ini artikan bermakna. Ya, makna bermakna. Jadi yamna'unal ma'un. Akhirnya tercegah, kita artikan saja tercegah. Ya, bukan saya mencegah tapi tercegah. Sehingga tercegah dari perbuatan yang bermakna. Kan harusnya salat adalah salat itu menjadi semacam bahan bakar, ya, pemberi semangat untuk melakukan perbuatan bermakna. Tapi ini terbalik, salat mencegah dia dari perbuatan bermanfaat. Kenapa? Ya karena salatnya tidak merubah hakikat dirinya, tidak merubah substansi jiwanya. Yang berubah hanyalah kelihatannya saja, jidatnya hitam, ya seperti itu. Mata kakinya kapalan, ya, hanya itu saja yang berubah. Ya, yang lain tidak. Jadi wayamnaunal maun, tetap saja mencegah. Salat itu kan harusnya yang dicegah adalah perbuatan keji dan mungkar. Kita sudah bahas pada pembahasan sebelumnya. Mungkin Ibu masih ingat pertemuan yang lalu bahwa salat itu harusnya mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Utlu ma'uja ilaika minal kitabi wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi, kamu gitu. Wala dzikrullahi akbar. Jadi dan ingat kepada Allah itu adalah berat besar, Allah yang sangat berkualitas. Nah, jadi inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi justru di sini adalah yamna'unal ma'un, mencegahnya, ya, dari perbuatan-perbuatan yang bermakna, yang bermanfaat, yang berguna. Kata-kata yang na'una ketika Allah bertanya kepada iblis, ma mana'aka alla tasjud? Apa yang menghalangi kamu? Apa yang mencegah kamu untuk tidak bersujud, wahai iblis? Jadi kalau di sini justru mencegahnya dari perbuatan bermakna, salat, tetapi tidak tercegah. Harusnya kan kebalikannya, salat itu adalah stimulus. Ya, stimulus itu apa? Pendorong, stimulan. Ya. Dia adalah merupakan katalisator untuk orang berbuat baik. Tapi ini justru terbalik, berbuat baik, sholat, tetapi tercegah dari perbuatan baik dan mencegah orang dari berbuat baik. Apa sebabnya? Yang disenangi tadi adalah perbuatan mengumpat, menggunjing dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah surat Al-Maun yang kita semuanya sudah hafal, ya. Sekarang kita pindah ke surat berikutnya, yaitu surat Ali Imran ayat 21. Ini intinya sebetulnya ada di ayat 22, yaitu bahwa ada orang yang sia-sia amal perbuatannya. Tapi kita mulai dari sini. Allah berfirman, innalladzina yakfuruna bi ayatillah. Sungguhnya orang-orang yang yakfuruna, ingkar, menutup diri terhadap ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna nabiyyin, dan membunuh nabi-nabi bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar, wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas, dan membunuh orang-orang yang menyuruh menegakkan keadilan dari kalangan manusia. Jadi tanpa melihat apakah dia muslim atau tidak muslim. Siapa saja yang membunuh orang yang mengajak orang kepada keadilan, maka apa kata Allah? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Gembirakanlah, kabarkanlah kepada mereka tentang azab yang pedih nanti di akhirat. Siapakah mereka itu? Mereka itulah, ya, kata Tuhan, mereka itulah. Ulaika ladina. Jadi siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang habitat a'maluhum fid dunya wal akhirat wala umalahum min nasirin. Jadi artinya apa, jemaah sekalian? Ada orang yang sia-sia ini. Habitat, sia-sia. Ya, sia-sia amal perbuatan mereka.
sia-sia amal perbuatan mereka. Di mana? Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia wal akhirah, dan di akhirat. Jadi siapa tadi itu? Membunuh nabi-nabi dan membunuh orang-orang. Nah, kalau begitu apa hubungannya? Jadi kalau dia sholat, tetapi dia tetap mendukung, baik terang-terangan ataupun diam-diam, orang-orang yang membunuh ajaran nabi-nabi, bukan hanya nabinya, terutama ajaran nabinya, dan kemudian membunuh orang-orang yang meminta orang menegakkan keadilan, maka walaupun dia salat, maka salatnya adalah habitat amalhum, sia-sia belaka. Kenapa kita sampaikan ini? Karena sering sekali terjadi perang saudara dalam Islam. Dari dulu misalnya, ya, sekelompok orang membawa pasukan memerangi Khulafaur Rasyidin yang keempat, ya, di Kufah. Ya. Kemudian yang kedua, lahir lagi sekelompok orang dari Suriah, dari Sam, membawa lagi pasukan ratusan ribu untuk memerangi. Coba kita lihat. Dan mereka sholat. Tidak lama setelah itu terjadi lagi puluhan ribu orang datang ke Karbala membunuh cucu Nabi. Coba. Padahal mereka sholat juga. Ya. Kita tahu jemaah sekalian berbahagia bahwa Saudi tempoh hari pernah menyerang Yaman. Coba. Membombardir Yaman. Mendukung pemerintah yang tidak terpilih secara demokratis, tetapi minta pertolongan kepada Saudi. Coba. Sehingga kemudian lahirlah perang terhadap Yaman yang panjang. Untungnya Yaman bisa bertahan. Islam juga. Jadi apa kata Allah? Ulaikal ladzina habitat a'maluhum. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia amal perbuatannya di dunia dan di akhirat. Wa ma lahum min nasir, dan mereka tidak punya penolong, terutama nanti di akhirat. Ma lahum min nasirin. Tidak ada bagi mereka penolong nanti di akhirat. Ya. Tidak ada nasirnya, tidak ada pemberi syafaatnya nanti seperti itu. Jadi ini bukan berlaku pada apa namanya, pada puasa, zakat dan sebagainya, tapi berlaku pada sholat juga. Karena siapa saja yang memiliki sifat seperti itu, walaupun dia sholat, maka sholatnya sia-sia belaka. Apalagi berdiam diri terhadap kejahatan kemanusiaan. Jemaah sekalian terbahagia, di Saudi dikembangkan paham bahwa kalau orang pergi berhaji umroh tidak boleh pakai sal Palestina, karena katanya tidak boleh ibadah dicampur politik. Lupa kalau politik juga adalah bagian daripada ibadah dalam Islam. Semua aspek kehidupan kita umat Islam harus dinilai sebagai ibadah. Ya. Makanya dalam sejarah Bapak Ibu bisa pelajari, rata-rata perlawanan terhadap kolonialisme dulu itu justru disponsori ataukah digagas oleh kelompok-kelompok tarekat yang salatnya bukan hanya zahir tapi batin juga. Jadi kelompok-kelompok tarekat, perlawanan misalnya perlawanan misalnya di Libya, ya, itu dilakukan oleh kelompok tarekat Sanusia, kalau tidak salah itu Sanusia, ya. Tarekat Sanusia. Ya. Bapak Ibu mungkin nonton dulu film dari Libya, itu lupa namanya, itu yang tokohnya siapa yang diperankan oleh orang Perancis itu. Ya. Nah, jadi Mas Geser Bagi itu kan adalah guru tarekat itu yang memimpin perlawanan terhadap kolonialisme Perancis di sana. Di Indonesia kita lihat banyak sekali tokoh-tokoh tarekat yang melakukan perlawanan. Di Indonesia terkenal dengan Syekh Yusuf. Syekh Yusuf itu adalah guru tarekat Naqsabandi Khalwati. Ya, Khalwatiyah dan Naqsabandiyah. Ya. Jadi seperti itu jemaah. Jadi mereka guru tarekat. Kenapa? Rata-rata kalau tarekat itu lahir batinnya bagus. Ya. Tasawuf. Jadi jangan pikir kalau dia tarekat tasawuf kelihatannya banyak mengingat kepada Allah, justru sangat peduli kepada kemanusiaan. Ya. Kita lihat misalnya di Diponegoro, Pangeran Diponegoro itu adalah tarekat. Ya, lihat aja pakaiannya. Nah, jadi jemaah sekalian serbahagia, jadi inilah yang kita saksikan. Jadi kalau ada yang mengatakan kita tidak perlu terlibat dengan masalah-masalah kehidupan politik, terutama dalam kaitannya dan penindasan dan sebagainya, itu keliru besar. Jangan-jangan itu termasuk habitat amalum fid dunya wal akhirah. Wa ma lahum min nasirin. Waja'at kullu nafsin ma, ini adalah surat Qaf ya, surat Qaf surat 50 ayat 21. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Ya, nanti di sana, bukan hanya di sana sih sebetulnya, harusnya di dunia juga. Kalau orang dekat dengan Allah,
Maka ja'at kullu nafsin, setiap diri, setiap jiwa ini. Kullu nafsin. Ja'at datang kepada setiap orang, atau setiap orang datang. Ja'at kullu nafsin. Ma'aha bersamanya. Jadi nanti akan datang kepada Allah bersamanya. Jadi bersama orang yang datang itu sa'iqun wa syahid. Sa'iqun wa syahid. Sa'iq ini Bapak sekalian kalau dalam bahasa sehari-hari namanya sopir. Sa'iq itu sopir. Kalau di sini nanti kan penggiring, ya benar juga. Penggiring kan, kalau sopir kan menggiring. Jadi sa'iqun itu penggiring, sopir, driver. Wa syahid dan seorang saksi. Jadi kalau kita mau datang kepada Allah harusnya bersama dengan sa'iqun. Kalau sa'iqun artinya kita artikan sebagai sopir kan berarti dia driver. Kalau dia driver kan berarti guide sekaligus. Dialah yang mengantarkan kita. Kemudian syahid saksi. Jadi datang guide dan seorang saksi. Jadi artinya jemaah sekalian kita harus juga menemukan saksi yang benar dan guide yang benar agar kita benar-benar di-guide menuju kepada jalan yang benar, di-guide kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita justru di-guide semakin jauh dari Allah. Walaupun kelihatannya agama. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Ini masih kaf. Tadi kan ayatnya, ya, tadi sebelumnya ini kan adalah ini. Ini kan tadinya adalah ayat 21 nih. Ya, ayat 21. Sekarang kita ayat 22 ini, ya nih, 22. Ya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh kalian tadinya di dunia itu fi ghaflatin dalam kelalaian. Jadi kalian di dunia itu dalam kelalaian. Artinya apa jemaah sekalian? Kesaksiannya tadi menyampaikan kepada kita seperti itu. Jadi kunta fi ghaflatin. Kamu di dunia, kunta di sini Anda ya. Kamu di dunia itu fi ghaflatin dalam kelalaian. Ini ghaflah namanya. Apanya yang ghaflah? Tentu hatinya. Jadi namanya ghaflah itu kan hati. Min hadza, dari ini. Apa itu kata min hadza? Bisa bermakna pertemuan dengan Allah, liqa Allah. Bisa juga dengan liqaul akhirah. Bisa dua-duanya. Jadi kalian di dunia dulu itu adalah orang-orang yang lalai daripada Allah dan hari akhirat. Ya. Padahal sejatinya kita di dunia ini harusnya punya guide dan harusnya kita punya saksi. Tetapi yang kita cari apa? Kita cari guide yang salah dan saksi yang salah. Yang sifatnya tadi syaitan. Nanti kalau di akhirat apa yang terjadi? Fakashafna anka ghita'aka. Fakashafna, maka kami angkat. Dari sini muncul kata mukasyafah. Fakashafna anka ghita'aka, yaitu tabirmu. Jadi artinya penyebabnya orang lalai itu karena belum mukasyafah. Tabirnya masih ada. Sedangkan pada saat kita nanti meninggal dunia, tabir itu sudah tidak ada. Sudah tersingkap. Ya. Kasyafna. Pada saat itu Rasulullah mukasyafah, menyaksikan hakikat kehidupan akhirat dengan mata yang sebenarnya. Karena tersingkap pada saat itu kita punya mata, tidak ada lagi gitoknya, tidak ada lagi tabirnya. Fabasaruka al-yauma hadid. Maka penglihatanmu pada saat itu menjadi sangat tajam. Hadid. Kata tajam itu clear. Kristal clear. Clear seperti kristal. Ya. Ya. Jadi gita ini adalah tabir. Makanya kan kalau Bapak Ibu mendengarkan Gaza itu sebetulnya bahasa Arabnya gita Gaza. Ya. Gita Gaza. Itu adalah tabir Gaza. Ya. Jadi gita Gaza. Nah, jadi gita itu artinya tabir, tirai. Jadi salat itu sejatinya adalah menyingkapkan lembar demi lembar tabir-tabir ini. Kalau salat itu tidak menyingkapkan, tidak mengangkat lembar demi lembar daripada tabir-tabir ini, maka itu artinya salatnya ghaflah, lalai.
Padahal sejatinya Allah telah mengirim kepada kita gaib. Allah telah mengirim kepada kita saksi yang sebenarnya. Kalau kita ikuti mereka, maka mereka akan membantu kita akan menyingkapkan tabir-tabir ini. Ketika salat yang kita lakukan berhasil menyingkapkan tabir-tabir ini, maka apa yang terjadi? Maka pada saat di dunia saja kita akan menyaksikan mata hati kita melihat dengan tajam. Fabasarukal yauma hadid. Tetapi kita salatnya tadi adalah lalai, hanya karena ria bagian zahirnya saja, maka kemudian bagian dalamnya jiwanya menjadi tetap tidak terangkat tabir-tabirnya. Karena salatnya tadi hanya untuk dilihat oleh manusia. Jadi keluar, bukan ke dalam. Salatnya itu keluar supaya dilihat manusia. Akhirnya kemudian dia tidak berhasil membuat jiwanya tersingkap dari tabir-tabir itu. Padahal harusnya kita minta kepada Allah untuk menyingkapkan tabir-tabir itu agar mata hati kita, batin kita menjadi tajam. Kalau tidak kita lakukan di dunia, nanti kita di akhirat akan merasakan dan kita kaget. Karena begitu kita sampai di akhirat, kita menyaksikan realitas kehidupan yang sungguhnya, tetapi kita tidak punya kemampuan untuk sampai ke sana. Ada kita jauh di belakang, kita tertinggal, kita berada di jurang api neraka dalam penderitaan. Ini adalah surat Al-Kahfi ayat 8, surat 18 ayat 28. Allah berfirman, wasbir nafsaka. Sabarkanlah dirimu, wasbir nafsaka. Sabarkanlah dirimu. Ma'alladina bersama dan orang-orang yang. Jadi sabarkan diri kamu bersama dengan orang-orang yang yada'una rabbahum. Kata-kata yada'una kan termasuk salat. Salat itu kan yada'u. Salat itu adalah menyeru, berdoa. Jadi salat itu namanya adalah doa. As-salatu ad-doa juga. Salat itu adalah doa. Dan doa adalah mukhul ibadah. Jadi Allah mengatakan sabarkan dirimu, kan berarti kita disuruh memaksa jiwa kita, ini nafsak ini. Kita disuruh membuat jiwa kita, diri kita sabar. Ya. Bersama siapa? Alladzina yad'una, orang-orang yang yad'una, beribadah, salat. Rabbahum, kepada Tuhan mereka, kepada Allah, bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan waktu malam. Maksudnya melaksanakan salat 5 waktu. Yuriduna wajah, bukan karena ria. Jadi tadi kan kita sudah bicara tentang ria, gaflah. Nah sekarang ayat bagian terakhirnya harusnya kita jangan seperti itu. Jadi jiwa harus dipaksa sabar agar salat kita itu adalah seperti orang-orang yang beribadah kepada Allah Tuhannya di waktu pagi dan petang, yuriduna wajah, tidak punya keinginan lain. Ingat, tidak punya harapan-harapan lain. Tidak punya kepentingan lain. Jadi kalau Bapak Ibu sholat, coba singkirkan kepentingan-kepentingannya. Termasuk sholat agar sehat, sembuh, dan sebagainya, hilangkan semuanya Pak Ibu sekalian. Kalau cuma sehat, sembuh, panjang umur, wah nggak perlu sholat. Bapak, buktinya apa? Ya banyak orang tidak sholat panjang umur. Ya, Menteri Luar Negeri Amerika yang cukup terkenal, Henry Kissinger, kemarin meninggal dunia. Berapa tahun Pak? 100 tahun persis. 1923 meninggal 2023, 100 tahun persis, bayangkan. Dia tidak salah. Bahkan banyak sekali membunuh orang-orang. Ya. Dalam pengertian kebijakan-kebijakannya dulu, ya banyak yang mendukung kejahatan-kejahatan perang. Panjang umurnya juga. Jadi kalau untuk saudara panjang umur, nggak salah. Deng Xiaoping tidak bertuan, panjang umurnya juga. Ya, masih ingat Deng Xiaoping itu sampai tua baru meninggal dunia. Ya. Jadi kita jelaskan, hilangkanlah kepentingan-kepentingan kalau salat supaya kaya. Assalamualaikum. Ustadz kayaknya terpental. Sepertinya di rumah Ustadz sedang mati lampu. Kita tunggu dulu sebentar. Sebentar lagi insya Allah Ustadz bisa bergabung kembali.
BSD lagi jelek internetnya, Mbak. Iya, tadi dikabarkan mati lampu di rumah Ustadz. Oh gitu, Kita iya. tunggu sebentar, mudah-mudahan bisa Ya. bergabung kembali. Iya. Ya, alhamdulillah Ustadz Bu sudah ya, bisa. kita masuk Ya, lagi tadi ya. ya tidak apa-apa Ustadz, sudah terlatih Ustadz kesabarannya. Iya Bu, ini Mhm. ini kok nggak bisa nge-share Bu Ira, dikasih host dulu Bu Ira. Iya, sebentar Ustadz. Co-host dari kakak, bikin co-host dulu. Iya. Silakan Oh ya, Ustadz. belum bisa. Belum. Tapi sudah Oh ya saya. bisa. Ya, silakan. Udah bisa. Iya. Nah, jadi Bapak sekalian kita teruskan lagi tadi ya. Jadi wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Jadi kata-kata wasbir itu sabarkan diri kamu. Jadi kita disuruh diri kita, jiwa kita ini, kata-kata nafs di sini. Jadi sabarkan, dibuat sabar. Untuk bersama, kata bersama itu adalah sholatnya seperti orang-orang yang sholat kepada Tuhannya. Di dalam sholatnya itu adalah bermuajah dengan Tuhan di waktu pagi dan petang, yuriduna wajah, semata-mata karena menginginkan Allah. Jadi tidak kita sampaikan tadi bahwa marilah kita sholat dengan melepaskan kepentingan kita. Kita sholat supaya kaya, kita sholat supaya sembuh dari penyakit, kita sholat supaya panjang umur. Nggak perlu orang yang tidak sholat aja bisa sembuh dari penyakit kok. Orang tidak sholat bisa kaya raya, orang tidak sholat bisa panjang umur. Tadi kita sudah bicara banyak sekali orang. Negara yang paling tinggi tingkat harapan hidupnya di dunia itu adalah diantaranya Jepang. Rata-rata 100 tahun, 80-90 tahun. Mereka tidak sholat. Jadi kita tidak usah berpikir ke situ. Tadi terakhir kita sampaikan bahwa alangkah nistanya rasanya, ataukah tidak proporsionalnya, naifnya, kalau kita menghadap ke istana dengan membawa ember, bawa panci, bawa rak piring, bawa baju-baju. Kan kalau kita datang ke istana kan harusnya lebih rapi, tidak perlu bawa itu semuanya. Ini kita datang kepada Allah, datang banyak sekali rempong-rempongnya dibawa semuanya. Harusnya kalau kita datang kepada Allah semuanya kita harus datang seperti seorang bayi yang baru lahir. Tidak punya kepentingan apa-apa. Apa yang kita inginkan hanya wajah Allah, yuriduna wajah, inilah dia. Jadi kalau mau salatnya tidak lalai seperti tadi, ya harus datang kepada Allah dengan polos. Kalau bahasa kasarnya dengan telanjang, tidak punya apa-apa. Ya. Pakaian-pakaian yang lain kita harus singkirkan. Pakaian kesehatan, pakaian kekayaan, pakaian keilmuan kita, pakaian pangkat dan jabatan kita, semuanya harus disingkirkan. Kita datang kepada Allah seperti orang yang telah membuka seluruh pakaiannya di miqat. Tidak usah bawa apa-apa di sana. Jadi kalau kita berhaji itu atau umrah, itu kita di miqat dulu untuk melepaskan semuanya. Jadi semua kepentingan itu jangan dibawa ke sana. Pengen terpilih jadi anggota DPR dibawa kepada Tuhan. Ya. Pengen diangkat jadi dari golongan 2 ke golongan 3 dibawa kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu hanya menjadi tempat membawa ember, panci dan sebagainya. Yuriduna wajah wala tadu ainak anhum, dan jangan kamu tadu mengernyitkan, jangan kau memalingkan matamu dari orang seperti ini. Ini larangan. La tadu, jangan engkau memalingkan matamu dari mereka. Dari siapa? Dari tadi orang seperti ini.
Orang yang yada'una rabbahum bil ghadati yuriduna wajhah. Dari orang-orang yang alladzina, dari sini nih. Alladzina, orang-orang yang yada'una rabbahum bil ghadati wa yuriduna wajhah. Jangan engkau memalingkan matamu dari mereka, maksudnya jangan pindahkan perhatianmu dari mereka, turidu zinatal hayati dunia. Perhatikan jemaah sekalian. Hanya karena mengejar-ngejar keindahan dunia. Ini turiduna. Jadi turidu karena kalian ingin zinata. Zina itu perhiasan kehidupan dunia. Apa itu perhiasan kehidupan dunia? Kan kesehatan. Kalau orang sehat kan kelihatan indah, bagus, cantik, ganteng. Jadi hanya karena itu, jangan sampai hati kalian terpalingkan dari wajah Allah hanya karena mengejar-ngejar zinatal hayati dunia. Umur panjang, kesehatan, rezeki yang lancar, ini semuanya adalah zinatal hayati dunia. Kita ulangi lagi, yang namanya umur panjang, kesehatan, pangkat, jabatan, semua itu adalah bagian daripada zinatal hayati dunia. Ini ada di dalam surat Imran, Zuhilin nasi busyawati dan nisa dan seterusnya. Wal banina wal qanatir muqantati wal zahabi wal fiddah wala tuti, dan jangan pernah mengikuti, jangan mentaati, larangan lagi la. Jadi la apa? La tuti, jangan mentaati, jangan mengikuti. Man, orang yang aghfalna, yang tadi sudah lalai. Yang aghfalna qalbahu, yang hatinya telah kami lalaikan. Dari mana? An-dzikrina, dari mengingat kepada kami. Bapak Ibu, kalau ikuti pembahasan kita yang lalu, salat itu apa tujuannya? Untuk mengingat kami, kan? Untuk mengingat aku, kata Tuhan. Pembahasan kita yang lalu, aqimis sholata lidzikri. Ketika Allah manggil Nabi Musa ke Gunung Turzina, lalu kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, innani, masih ingat itu ayatnya, innani anallah, surat Taha 14, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Jadi aqimis sholata lidzikri. Kenapa lidzikri? Karena hanya dengan mengingat Allah dia menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah kalbu menjadi tenang, maka jangan lalai daripadanya. Wala tuti, jangan ikuti cara hidupnya, cara beribadahnya orang-orang yang hatinya lalai dari zikrina, mengingat kami. Wattaba'ahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Datang ke salat kepada Allah tapi yang diikuti hawa nafsunya. Pengen kaya, pengen sukses, pengen terpilih jadi anggota DPR, DPRD, pengen naik pangkat dan jabatannya, pengen berhasil bisnisnya, pengen investasinya berlipat-lipat ganda. Wattaba'ahu, jadi semuanya rempong-rempong itu yang dibawa kepada Allah. Yang dibawa kepada Allah adalah embernya, pancinya, kompornya, tempat minyak gorengnya, dibawa semua kepada Allah. Coba bayangkan Pak sekalian, kalau kita datang kepada Allah dengan seperti itu, bawa selang impusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'ahu. Iya, kita berserah diri saja kepada Allah, kita melakukan kewajiban kita sebagai manusia, yaitu kalau lapar makan, kalau sakit ya berobat. Kalau kurang uang ya kerja keras. Kita lakukan kewajiban kita itu. Setelah itu berserah diri kepada Allah. Jangan kata Tuhan, wattaba'ahu, yang mengikuti orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Wakana, perhatikan ujungnya Pak sekalian. Orang yang seperti ini justru apa? Karena amruhu furuta, justru urusannya menjadi kacau balau. Amruhu furuta. Jadi kalau kita datang kepada Allah dengan membawa rempong-rempong kita, ember kita, panci kita, kompor kita, botol minyak goreng kita, dibawa semuanya kepada Allah, apa yang terjadi? Justru urusannya menjadi furuta. Kan terlalu banyak dipikirkan. Harusnya kita salat yuriduna wajah, semata-mata karena menginginkan wajah Allah. Surat Al-Kahfi ayat 28. Sa'asrifun ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Saya akan memalingkan, kata Tuhan, dari ayat-ayatku. Siapa? Alladzina yatakabbaruna, yang membesarkan hatinya ini. Yang justru membuat egonya semakin besar. Fil ardi, di muka bumi, bighairil haqq, tanpa alasan yang benar. Wa in yaraw kulla ayatin, tanda orang itu apabila melihat tiap ayat,
wa in yarau kulla ayatin, apabila mereka melihat tiap ayat, la yu'minu biha, mereka tidak beriman kepadanya. La yu'minu biha. Wa in yarau sabila rusyd, apabila mereka melihat jalan yang rasional ini. Sabila rusyd itu adalah jalan yang rasional, ya. La yattakhidhuhu sabila, tidak menjadikannya sebagai jalan. Wa in yarau sabilal ghayy, apabila mereka melihat jalan yang salah. Yattakhidhu sabila, dia menjadikannya sebagai jalan hidup maksudnya. Metodologi, manhaj. Zalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina. Yang demikian itu karena mereka adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka terhadap ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, ghafilin lalai. Ini termasuk orang-orang yang lalai. Kita percepat, waktu kita sudah habis. Wadhkur rabbaka fi nafsika, maka sebutlah Tuhanmu di dalam jiwamu. Tadi wasbir juga, tadi ada wasbir nafsaka. Ini wadhkur, di manakah Tuhan itu kita ingat atau sebut? Di dalam nafs kita, dalam diri kita. Fi nafsika tadarruan wa khifatan, dengan penuh kerendahan diri, wa khifatan, dan penuh rasa takut, wadunal jahri minal qaul, dan tanpa keras dalam kata-kata. Jahri minal qaul itu tanpa kita mengungkapkan hal-hal yang tidak perlu diungkapkan. Bil ghudwi wal asal, pagi ataupun petang. Maksudnya berzikir kepada Tuhan dalam hati kita pagi ataupun petang. Wala takun minal ghafilin, jangan menjadi orang yang lalai. Ghafilin. Wala takun minal ghafilin. Nah, sekarang kita lihat hadis ya, kita percepat kalau sekalian. Waktu kita sangat sedikit. Ini adalah agar tidak termasuk lalai. Kan tadi jangan sampai hati kita lalai. Kalau hati kita lalai kan berarti aku yang membesar. Hadatsana Ismail bin Aban, hadatsana Abu Ais an Sa'ni bin Uqbah an Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi an Ibni Umar qala, dari Ibnu Umar berkata. Ibnu Umar mengatakan, man qara'a fi lailatin, siapa yang baca di satu malam, pada setiap malam maksudnya, bi asyri ayatin, 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Jadi kalau kita tidak ingin lalai, cobalah menyimak ayat 10 ayat dalam satu hari berdasarkan ayat ini. 10 ayat satu malam. Ya, jadi apa yang kita dilakukan di tadabbur ini belum seberapa. Cuma 5 ayat 3 kali seminggu ini berdasarkan ayat ini, supaya tidak disebut lalai, itu harus bi asyri ayatin, 10 ayat. Ya, dalam suatu malam fi lailatin, baru tidak disebut lalai di sini. Hadis dari ini tadi. Kemudian 100 ayat, ada lagi 100 ayat. Ya. Kalau 100 ayat ini katakan setiap selesai sholat, ya sekitar 20 ayat, berarti 100 ayat. Setiap selesai sholat kan, 5 kali sholat kan berarti 10, 20, 100. Hadatsana Al-Hakam Ibnu Nafi akhbarana Hariz Ibnu Utsman an Habib Ibnu Ubaid qala sami'tu, kata dia, saya mendengarkan Abu Umamah yaqul, berkata, man qara'a bi mi'ati ayatin, siapa yang membaca 100 ayat, cuma tidak disebutkan satu malam, ya. Jadi kita sebutkan saja satu hari. Yuktab minal ghafilin, maka lam yuktab minal ghafilin, dia tidak akan dikategori sebagai orang lalai. Jadi apa di antara cara yang kita lakukan agar hati kita tidak lalai pada saat sholat? Rajin membaca Al-Quran. Terutama ayat-ayat yang kita baca, kita tadabburi, kita renungkan apa yang kita baca dalam sholat. Kita lewati ini karena waktu kita sudah, ini panjang ya, jadi kita lewati saja ini, kita masuk kepada berikutnya, baru kita diskusi ini. Ini saya kutip juga penggalan dari doa malam Jumat. Ini yang kita penting kita bahas sedikit sebelum kita selesai. Ya, ini adalah pernyataan menyerah, maksudnya mengalah. Pernyataan kalah di hadapan Allah SWT. Kalau Bapak Ibu rajin baca doa malam Jumat, biasanya dibaca sebelum doa Qumail. Jadi kalau malam Jumat itu kan biasanya kita baca Yasin dulu, terus baca doa malam Jumat, baru kita baca doa Qumail. Nah, di doa malam Jumat ini ada nih penggalan doa malam Jumat. Jadi ini adalah penggalan doa malam Jumat.
Di sana ada doa ilahi, ini penggalannya. Ilahi, wahai Tuhanku. Ilahi, kalbi mahjub, hatiku terhijab. Wa nafsi ma'yub, jiwaku ternoda, teraibkan. Wa akli maghlub, dan akalku terkalahkan. Wa hawai ghalib, hawa nafsuku yang menang. Wa ta'ati qalil, ketaatanku sedikit. Wa maksiati katsir, maksiatku yang banyak. Wa lisani muqirrun bidzunub, lisanku berlumuran dengan dosa. Nah, jelas harusnya kita ini baca dengan penuh renungan, penuh penghayatan, Pak Bos sekalian. Ini karena indah sekali, ini kita pengakuan menyerah di hadapan Allah. Jadi kalau kita baca ini, tidak ada lagi keinginan kita untuk membawa sesuatu kepada Allah selain kekotoran jiwa kita. Coba lihat. Di sini disebutkan juga pentingnya akal, karena dikatakan akalku kalah. Jadi kalau ada yang sudah mengikuti Islam atau terutama Ahlul Bait baru mengatakan pembahasannya terlalu rasional, itu keliru. Justru kalau begitu arti akalnya kalah. Ini diadukan di dalam doa malam Jumat. Ilahi, wahai Tuhanku, kalbi mahjub, kalbuku, hatiku terhijab. Mahjub itu terhijab, dari hijab. Wa nafsi ma'yub, dari aib. Dan diriku, jiwaku ternoda. Wa akli maklub, akalku terkalahkan. Wa hawai ghalib, dan hawa nafsu yang menang. Jadi artinya apa? Siapa yang mengalahkan akal kita? Ya hawa nafsu maksudnya. Ya. Hawa nafsu itu subjektivitas. Wa ta'ati qalil, ketaatanku sedikit ya Allah. Ketika ketaatan sedikit, ya berarti miskin. Karena di dalam doa kumal dikatakan bahwa ta'atuhu gina. Ya manismuhu dawa. Wa zikruhu syifa. Wa ta'atuhu gina. Taat kepadanya adalah kekayaan. Nah sekarang wa ta'ati qalil, ketaatanku sedikit. Ketika ketaatan sedikit, berarti inilah kemiskinan sungguhnya di hadapan Allah. Karena kekayaan di hadapan Allah adalah bukan bawa ini bawa itu, tetapi ketaatan. Wa ta'atuhu gina. Wa maksiati katsir, sebaliknya kedurhakaan, kemaksiatan lah yang banyak. Wa lisani muqirrun bidzunub, lisanku ya Allah muqirrun bidzunub, berlumuran dengan dosa. Setiap berbicara menyinggung perasaan orang, setiap berbicara adalah menggibah orang, setiap berbicara macam-macam. Lisan muqirrun bidzunub. Inilah cuma sebagai penggalan doa malam Jumat yang kalau kita baca harusnya dipenuh dengan penghayatan. Mudah-mudahan bermanfaat, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada benarnya dari Allah SWT, kalau ada kekurangan dan khilafahnya dari kekurangan Al-Fatih sendiri, yang mau bertanya silakan. Ya, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau bertanya, langsung saja dinyalakan mic-nya. Assalamualaikum Ustadz, Mbak Ira. Izin Waalaikumsalam, mau Mbak Ira. bertanya sama Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. silakan. Ustadz sehat ya Ustadz ya, makin sehat ya Alhamdulillah Ustadz. sudah bagusan berkat obat antibiotik. Ustadz, Afwan ini mau tanya, jadi dalam rangka sholat, ketika kita mengajukan hajat, sebenarnya yang kita maksud dengan hajat-hajat pribadi itu adalah penyerahan diri ya Ustadz, bukan hajat-hajat ember dan segala macam itu ya Ustadz. Iya Afwan, betul. Ustadz. Jadi ini Kalau gimana kita- Ustadz caranya kita untuk membiasakan untuk memohon kepada Allah dengan hajat-hajat yang seperti Ustadz bilang itu, bahwa kita ke hadapan Allah tidak membawa lagi perintilan-perintilan dapur kita gitu istilahnya Ustadz. Gimana Ustadz? Ahwan Ustadz. Ini kita harus perbaiki cara berpikir kita dulu biar bisa menjawab tadi pertanyaannya Ica, yaitu bahwa hajat yang paling penting dalam kehidupan kita itu adalah diterima oleh Allah. Ya, ini yang paling penting. Bagaimana kalau kita datang kepada Allah dan ditolak? Betapa banyak nanti orang datang kepada Allah ditolak. Dalam sebuah hadis dikatakan, bahwa nanti Nabi dan keluarganya yang suci menunggu di telaga Haud. Kemudian bergabunglah orang-orang ke sana. Lalu kemudian sekelompok orang juga bergabung, tapi oleh para malaikat menghalanginya dan ditarik keluar. Nabi mengatakan, ya wahai malaikat, kenapa kamu tarik? Mereka kan sahabatku.
Jadi bukan hanya sekedar umat, sahabatku, kata Nabi dalam hadis itu. Apa kata malaikat? Memang mereka sahabatmu, tapi kamu tidak tahu apa mereka perbuat sepeninggalmu. Coba. Jadi apa yang paling hajat yang paling penting agar kita diterima nanti oleh Allah SWT untuk digabungkan bersama Nabi di Telaga Haud. Ya, ini yang paling penting. Hajat kita yang paling besar bukan dapur. Hajat kita paling besar bukan kesehatan. Hajat kita paling besar itu bukan pangkat dan jabatan. Hajat kita paling besar adalah pada saat kita meninggal nantinya diterima oleh Allah SWT. Bayangkan kalau kita kembali kepadanya, maka lalu kemudian kita tidak diterima. Ya. Lalu kemudian kita dilemparkan ke dalam azab api neraka untuk selama-lamanya. Apakah kita manusia ini, terutama orang beriman, tidak pernah berpikirlah hajat yang paling besar? Ya, kita sudah berkali-kali mengatakan, kita lihat-lihatlah. Kalau cuma salah dapur, nggak perlu sholat. Orang yang tidak sholat saja dapurnya terjamin ngepul. Yang kaya di dunia sekarang bukan orang Islam, harus kita akui. Justru orang yang tidak sholat. Ya. Orang yang kesehatannya bagus sekarang bukan orang yang sholat, tetapi orang yang tidak sholat. Orang yang panjang umurnya, kita bicarakan tadi, yang usia harapan hidupnya paling tinggi, justru negara-negara yang tidak sholat. Ini kan fakta. Kenapa? Karena menyangkut masalah dapur, hajat hidup, itu adalah hukum alam. Kalau mau kaya, kerja keras. Kalau mau sehat, ya jaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi, dan seterusnya. Ini sudah ada hukumnya. Tetapi orang yang kaya di dunia, orang yang panjang umurnya di dunia, itu bukanlah jaminan dia akan diterima di sisi Allah SWT. Dan karenanya harusnya kita datang kepada Allah, hajat kita yang paling besar apa? Ya Allah, agar dia menerima kita, Allah menerima kita. Dan itulah tadi yang kita adukan di dalam doa malam Jumat. Ya. Bahwa kita ini adalah terkalahkan oleh hawa nafsu kita. Akal kita terkalahkan, yang menang adalah hawa nafsu kita. Ya. Lisan kita berlumur dengan noda. Jadi dalam doa malam Jumat itu tidak ada kata-kata, Tuhan, saya sudah 3 hari tidak makan. Tuhan, saya sudah 3 tahun berturut-turut sakit dan tidak sembuh-sembuh. Nggak ada tadi di dalam doa malam Jumat. Ya. Karena kalau kita sakit dan kita sabar menerimanya sambil berusaha, itu justru menjadi penggugur dosa-dosa. Ya. Dan seterusnya. Oleh sebab itulah hajat kita yang paling besar adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi? Iya, Ustadz. Jadi menyambung yang tadi Mbak Ica itu tanyakan, itu yang Ustadz jelaskan. Jadi yang di dalam surat Al-Kahfi ayat 28 tadi itu begini nggak Ustadz? Jadi kita menghadap Allah itu, mau sholat itu kita tinggalkan dulu gitu semua apa yang ada di pikiran kita tetap fokus ke Allah dengan tujuan ibadah 100% gitu. Terus baru nanti setelah itu baru kita baru gitu memohon doa gitu. Jadi pada saat kita mau sholat menghadap Allah itu, kita bukan tujuan untuk misalnya saya sholat untuk saya supaya mau ada urusan ini gitu. Apa seperti itu, Ustaz? Di dalam surat Al-Kahfi itu. Ya, pertanyaan Bu Ira bagus, tapi masih ketakutan Gitu. kepentingannya tidak disampaikan kepada Tuhan. Jadi ada belakangnya gitu ya, saat saya bilang kita doa setelah sholat gitu. Kita sampaikan bahwa namanya doa itu kesempatan berdialog dengan Tuhan. Lagi-lagi Pak Uya, Bapak Ibu dengarkan semua, berdoa itu adalah kesempatan berdialog dengan Tuhan. Coba kalau kita berkesempatan berdialog dengan orang penting, apa yang kita adukan sepatu kita yang robek? Kita suatu saat tiba-tiba ketemu, bisa suatu saat berdialog dengan rahbar, berjumpa dengan rahbar, bayangkan seperti itu. Pantaskah kalau kita katakan rahbar, sepatu saya robek, ya. Baju saya setiap dicuci tidak pernah pakai sabun di rumah habis. Coba apa pantas kira-kira cuma sekalian? Ya. Coba deh, apa kira-kira? Pasti kita minta, ya wahai rahbar, berkahi aku
agar saya juga bisa belajar dan menyucikan hatiku seperti Engkau, agar aku nanti di akhirat diberikan syafaat oleh maksumi. Kan seperti itu. Ya. Kenapa sih kita takut kehilangan doa, kekayaan dan sebagainya? Kita sudah sampaikan tadi hukumnya. Kalau cuma mau kaya nggak perlu berdoa, ulangi lagi Pak sekalian. Kalau mau kaya nggak perlu berdoa. Yang kaya raya di dunia ini bukan orang berdoa, orang kerja keras. Ya. Yang kaya raya di dunia siapa? Korea Selatan, Jepang, Cina. Ini bukan negara yang bersalat. Ya. Bahkan orang kita yang salat pergi mencari nafkah di sana, menjadi asisten rumah tangga, menjadi tukang pelihara orang jongkok yang salat, yang pakai jilbab justru kerja pada mereka. Apakah ini bukan fakta? Kenapa masih kita selalu ketakutan kemiskinan? Padahal kalau tidak mau miskin gampang, kerja keras. Ya. Itu rumusnya, bukan doa. Ya. Doa penting sekali. Ya. Tapi doa itu untuk spiritual kita, jiwa kita. Ya. Doa itu menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu bermuajah kepada Tuhan. Makanya kalau kita lihat, coba lihat doa-doa yang diajarkan seperti doa kumail, doa mujir. Apakah ada yang seperti itu tadi? Saya berikan catatan dulu Pak, bukan berarti tidak boleh berdoa seperti itu. Ya boleh-boleh aja, tetapi apa tidak malu kita di hadapan Tuhan yang begitu maha kuasa cuma datang membawa masalah gula pasir yang habis. Tuhan itu kan maha kuasa, maha besar, tidak ada apa-apanya, itu namanya presiden, raja di raja. Tiba-tiba kita datang kepada Allah yang memiliki segala-galanya, cuma datang kepada yang minta, ya Tuhan, gula pasir di rumah habis. Ya. Kopi sudah tidak ada. Ya. Ini kan gimana coba? Harusnya kita adukan adalah kelemahan, ya Allah, kamu adalah maha indah, tapi saya tidak bisa mengenalmu dengan benar, karena terhijab jiwaku ini. Seperti doa-doa dalam doa kumailah. Ya. Seperti tadi, ya. Kalbu kita mahjub. Ya. Nah, inilah yang harus kita adukan jiwa sekalian. Inilah doa-doanya para pencari kebenaran. Inilah doanya orang yang menempuh jalan salik dan suluk namanya. Kita ulangi lagi, kenapa itu Israel tidak salat tapi bisa membantai Palestina? Padahal orang Palestina itu orang salat. Ya. Kan apakah kita tidak melihat fakta? Orang tidak salat membantai orang salat. Ya. Orang Rohingya kan orang salat, Islam. Diusir dari orang ateis dan orang Buddha. Coba. Sederhana saja, yaitu bahwa doa bukan di situ tempatnya. Ya. Doa itu adalah membuat jiwa kita dekat kepada Allah. Dengan doa kita mendekatkan diri kita kepada Allah, mengangkat hijab-hijab itu, lalu kemudian membuat kita lebih lebih sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam hidup itu. Saudara-saudara kita di Gaza dengan doa-doanya mengadu kepada Allah, mengadukan kelemahan dirinya, maka kemudian dia lebih kuat. Ya, kalau dia doa minta senjata saja, ya nggak bisa dapat senjata kalau dia tidak bikin sendiri. Ya. Dia tidak bisa membuat perlawanan kalau tidak membuat organisasi yang baik. Kan Imam Ali sudah bilang bahwa kejahatan yang terorganisir bisa mengalahkan kebenaran tapi tidak terorganisir. Nah kan di situ mengorganisasi diri itu kan namanya kerja-kerja zohir. Itulah hukum alam namanya. Jadi kita kerja pada hukum alam kalau levelnya hukum alam. Ya. Seperti itulah. Jadi intinya adalah kalau berkaitan dengan dunia ini lakukan berdasarkan hukum-hukum dunia. Nah, tetapi inti manusia bukan dunianya, tetapi pada hatinya tadinya. Menghadap tidaknya jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah concern terbesar kita, jiwa kita. Jiwa kita. Al-Quran mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian kenapa tidak pernah memperhatikannya? Kenapa yang diperhatikan adalah embernya yang kosong, kompornya yang tidak menyala, magic jar-nya yang tidak ada isinya. Ya, yang seharusnya Tuhan bilang, saya kan sudah kasih semuanya, sudah kasih akal untuk berpikir, sudah kasih tanah untuk bercocok tanam, sudah kasih ini dan itu. Masih itu juga yang dibawa kepada saya, kata Tuhan, kira-kira gitulah. Padahal saya ciptakan kamu adalah untuk dekat kepadaku. Pembahasan kita yang lalu,
Saya ciptakan kamu itu biadaya dengan tanganku. Aku ciptakan kamu dan kutiupkan ruh ke dalam dirimu. Itu kan begitu mulianya manusia. Begitu mulianya manusia sampai seluruh makhluk suruh sujud kepadanya. Ternyata manusia yang dianggap mulia itu datang kepada Tuhan mikirnya cuma kompor. Ember yang kosong. Botol minyak goreng yang tidak ada isinya. Luar biasa jemaah sekalian. Ini kan kita harus lihat gimana coba. Kira-kira begitu Mira. Mira jangan ketawa gitu dong. Karena kan memang apa ya? Karena setiap yang ya memang kalau kita habis berdoa gitu otomatis gitu dari doa-doa itu salah satunya pasti kita minta urusan dunia itu ya Ustadz ya. Tapi ternyata maksudnya paradigma kita harus dirubah nih setelah ini nih Ustadz. Iya Masya Allah, betul. terima kasih. Ya, ada yang mau bertanya lagi silahkan dinyalakan saja mic-nya, masih ada waktu. Saya Mbak Ya, Ira. silakan Bu Fenty. Halo. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nambahin sedikit tadi yang Mbak Ira tanya, berarti amannya sedikit doa. Yang baca-baca doa yang diajarkan Al-Hubei tadi Ustaz ya. Itu di dalamnya pasti nggak ada yang materi Ustaz ya. Amannya seperti itu. Nah pertanyaan saya selama ini dari kecil tahunya tuh yang lalai dalam sholatnya, celaka orang lalai dalam sholatnya ya Ustaz. Itu lalainya itu berarti maksudnya lalai dalam hal itu tadi ya Ustaz, bahwa sholatnya itu tidak membawa dia kebaikan. Jadi bukan lalai secara waktu atau apa gitu, bukan itu ya Ustaz, secara lahiriah Bukan, gitu Bu, Ustaz ya. ya. Iya. Ya udah itu aja Ustaz. Jadi Itu ya kalau baik Bu. Kita artikan jadi- lalai di sini dua-duanya karena kalau lalai dari waktu salat berarti nanti dia gampang mengingkari perjanjian. Kan salat ada waktunya. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Makanya kita di pengajian kita terutama untuk saya ya kalau tiba waktunya ya kita harus mulai, tidak perlu tunggu banyak orang. Karena undangan kita mengatakan kita mulai jam 10. Kecuali kalau dikatakan kita mulai kalau sudah banyak orang, itu lain soal. Gitu. Ya, nanti Bu Ira kalau mau tunggu banyak orang ditulis itu kita mulai kalau sudah banyak orang, itu cocok. Ya. Sesuai dengan isi perjanjian. Ya, kalau kita katakan kita mulai jam 10 ya harus mulai jam 10. Kenapa? Salat mengajarkan kepada kita bahwa ya namanya salat ada waktunya. Ya. Inna salata kanat alal kitaban mawquta. Salat itu bagi orang mukmin adalah tertentu waktunya. Nah, jadi ini harus Bu Fenty juga kita harus tahu, termasuk di sini orang Islam harusnya paling tepat waktu, tapi mohon maaf seribu maaf, orang Islam itu paling tidak tepat waktu. Bahkan acara-acara keagamaan pun molor biasa sampai 1 jam. Ya. Mohon maaf Bapak sekalian, kan kita berbohong namanya. Kalau kita katakan acara kita mulai jam 10, dimulainya jam 10:30. Kan berbohong namanya. Ya, cobalah kita jujur deh. Ya. Oleh sebab itulah, ini termasuk lalai namanya. Salat mengajarkan kita. Salat itu ada waktunya kata Tuhan. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Untuk apa? Supaya Allah mengajarkan kita tepat waktu. Sekarang kita mau jujur. Kita belajar tepat waktu dari mana? Bukan dari orang salat, tapi dari negara-negara yang bukan Islam. Kita belajar tepat waktu dari Jepang, dari Singapura, dari Amerika, dari Korea Selatan, seperti itu. Harusnya kan belajar dari Islam. Ya. Jadi inilah jadi lalai dalam segala hal, termasuk lahir dan batinnya salat. Nah, coba kita lihat VT tadi, kalau kita salat, apa yang harus kita lakukan pada saat kita salat? Minggu lalu kita sudah mulai bahas. Salat itu dimulai dengan takbir. Apa itu takbir? Membesarkan Allah, Allahu Akbar. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, harusnya kan berarti selain Allah kecil. Berarti panci tadi kecil sekali. Ya. Panci dibanding dengan rumah itu tidak ada apa-apanya. Panci paling harganya 100.000, 200.000. Rumah harganya bisa miliaran. Rumah dibanding dengan kota kita tidak ada apa-apanya. Rumah kita luasnya 500 meter. Dibanding dengan Jakarta tidak ada apa-apanya. Jakarta dibanding dengan seluruh Indonesia nggak ada apa-apanya. Seluruh Indonesia dibanding dengan bumi nggak ada apa-apanya. Bumi dibanding dengan keluarga matahari kita tidak ada apa-apanya. Keluarga matahari kita dibanding dengan alam semesta tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita datang kepada Allah membawa hal yang tidak ada nilainya, coba lihat jemaah sekalian. Berhadap dengan Allah yang maha tinggi, yang maha segala-galanya, membawa sesuatu yang tidak ada nilainya. Apakah kita tidak malu sebetulnya kepada Allah? Ya.
Kalau kita datang kepada Allah mengeluhkan panci kita, berarti Tuhan mengatakan, hambaku, aku kan menciptakan kamu lebih mulia dari segala-galanya. Masa kamu yang begitu mulia datang kepada aku hanya mengadu soal panci? Ya. Nah, jadi oleh sebab itulah, kata lalai yang dikatakan tadi adalah lalai segala lahir dan batin. Lahirnya kita, kalau salat apa ya misalnya? Menghadap kepada Allah. Bukan menghadap kepada yang lain. Makanya kalau kita salat, syarat syahnya adalah menghadap kepada kiblat. Apa itu kiblat? Kiblatnya kita, Baitullah. Jadi orientasi jiwa kita, rumah Allah. Bukan White House yang ada di gedung yang ada di Amerika sana, ya. Tapi rumah Allah, ya. Jadi bukan White House, tapi God House, kamu gitu. Rumahnya Tuhan, rumah Allah yang ada di Baitullah sana. Kemudian kalau kita salat, apa yang kita lakukan? Baca Quran. Ya. Apa yang pertama kita baca kalau baca Quran? Fatihah. Apa yang paling pertama kita baca Fatihah? Bismillah. Apa nama Allah yang ikut selalu dalam Bismillah? Pengasih dan penyayang. Sifat-sifat pengasih dan penyayang ini hilang di sebagian orang salat. Sedikit-sedikit terjadi pembunuhan. Ya, baca berita setiap hari. Setiap hari terjadi pembunuhan di mana? Di kita, di tengah-tengah umat Islam. Ya. Kekerasan terjadi setiap saat. Anak-anak sekolah, ke sekolah bawa golok misalnya. Ya. Padahal di sekolah mereka diajarkan salat berjemaah. Ya. Kenapa ini terjadi, Pak Bos sekalian? Ya. Lihatlah kemarin itu perempuan kasihan dibunuh sama pacarnya, coba disimpan di ruko kosong. Dan kejadian seperti ini terjadi setiap saat. Ya. Ada anak yang membunuh ibunya. Dan banyak lagi kejahatan-kejahatan lainnya. Kan ini sebetulnya pertanda bahwa ibadah kita tidak mencapai tujuannya. Paling tidak pada sebagian orang. Seperti itu. Jadi kata lalai di sini, lalai dalam lahir dan batin, terutama batinnya. Begitu. Assalamualaikum Mbak Ustadz, Putri mau tanya boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indri, silakan Bu Indri. Maaf, mungkin saya masih bodoh. Kalau kita memang nggak minta apa-apa, tapi kita mendoakan untuk anak atau orang tua, itu bagaimana caranya? Setelah kan Ustadz harus menghadap Allah, sedangkan kita minta supaya dulur kami yang di surga diberikan damai, terus anak-anak sekolah, itu bagaimana? Baik, terima kasih banyak. Bukan Pertama permintaan. kita sampaikan dulu bahwa di dalam belajar tidak ada pertanyaan bodoh. Ya. Semua pertanyaan itu pertanyaan pintar, karena setiap pertanyaan berangkat dari keinginan untuk mengetahui, dan keinginan untuk mengetahui menunjukkan akal pikiran kita bekerja. Jadi selalu pertanyaan itu baik, Bu Indri. Satu. Yang kedua, bagaimana kalau kita minta anak? Itu cocok, karena sudah diajarkan dalam Al-Quran. Tinggal baca doanya aja di dalam Al-Quran, Bu Indri. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Satu semuanya termasuk orang tua. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka alladzi an'amta 'alayya wa la walidayya wa an amalan shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu semuanya ada di dalamnya. Ya. Rabbi auzi'ni, wahai Tuhanku, karuniakanlah kepada, ini dalam Al-Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, ya Allah karuniakanlah kepadaku untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku dan nikmat yang kau berikan kepada orang tuaku. Waslih li, ya Allah, perbaikilah aku yang banyak dosa ini. Wa zurriyati, dan juga anak keturunanku. Karuniakanlah kepadaku untuk beramal saleh. Saya bertaubat kepadamu Tuhan. Saya ingin fokus hanya kepadamu saja, kepada akhirat. Nah, itu doa di dalam surat Al-Ahqaf ayat 4 ayat 15. Ya. Atau doa yang paling singkat, Rabbi ghfirli. Apa yang kita minta di situ? Dosa lagi. Rabbi ghfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Jadi dalam Al-Quran itu selalu dosa-dosa, Bapak sekalian. Ya, coba deh baca Al-Quran, selalu dosa-dosa. Rabbi ghfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi aku di waktu kecil. Itu sudah ada, Bu Indri. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi Allah dalam Al-Quran mengajarkan kita doa sudah sangat indah sekali. Ya.
Kita tinggal baca saja dan mentadaburi, merenungkan isinya sebetulnya. Kalau kita mengarang doa sendiri pasti banyak, sudah bahasanya mungkin kurang bagus, sudah muncul dari hawa nafsu kita sendiri. Iya. Nah, tinggal membaca doa-doa ini baru kita renungkan artinya. Coba kalau kita baca doa-doa dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Bapak sekalian, tidak ada doa minta harta. Ada nggak doa minta harta? Jadi kan di dalam Al-Quran, baca Bapak Ibu 30 juz Al-Quran. Ada nggak doa minta harta? Satu-satunya permintaan tambahan dalam Al-Quran itu adalah tambahan ilmu. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya, tidak ada kata-kata Rabbi zidni malan. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku harta benda, nggak ada. Yang ada Rabbi zidni ilma. Ya. Jadi marilah kita mulai percaya kepada Allah. Bahwa Allah itu Maha Kasih, Maha Penyayang. Kalau kita datang kepadanya dengan sepenuh hati, itu Allah memperhatikan kita. Allah kan mengatakan, "Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang dirinya benar-benar bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah berikan jalan keluar dari seluruh masalahnya dan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi nggak perlu kita pikir ke situ. Yang penting bagaimana cara kita bertakwa. Dan apa itu takwa? Takwa itu cuma dua objeknya, Allah dan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri, setiap orang memperhatikan apa yang akan dibawa nanti hari akhirnya. Itu namanya bertakwa tuh. Ya. Jadi setiap kita ini harus memperhatikan apa yang kita bawa nanti ke hadapan Allah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Apa yang akan kita bawa nanti ke hari esok, di akhirat maksudnya. Dan berkenan dengan akhirat, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya, seperti itu. Jadi inilah yang harus kita usahakan dalam kehidupan dunia kita ini. Seperti itu, Bu Indri. Ya, terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Bu Indri. Ya, terima kasih Ustadz. Ini sepertinya waktunya sudah 11.43 Ustadz. Apa masih mau menerima satu pertanyaan atau gimana? Ya, Ustadz? silakan kalau masih ada satu lagi. Ya, silakan kalau masih ada yang mau bertanya, satu pertanyaan lagi diberi waktu. Silakan, langsung saya nyalakan mic-nya. Satu lagi mau nanya, kalau sholatnya sendiri apa perlu adzan atau iqomah aja? Bagaimana, Bu? Kalau sendiri? Kalau sholat di rumah sendiri, saya sendiri itu perlu azan atau cuma iqomah aja? Ya, baik. Kalau mau azan boleh juga, tapi terutama qomat jangan ditinggalkan. Oh, baik. Iya, Ya, terima kasih, Ustaz. Ya, saya rasa cukup Ustadz ya, insya Allah. Ibu Indri sudah ini ya, sudah paham ya? Sudah, terima kasih. Alhamdulillah. Iya. Syukur. Iya. Ustadz, kita sampai di sini aja ya Ustadz ya, karena waktunya juga sudah 11.44. Insya Allah nanti dilanjutkan lagi untuk bagian yang ketiga ya Ustadz, insya Allah minggu depan, dan kami akan infokan di grup. Ya, kami dari Hadijah Al-Kubro mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz yang sudah memberikan siraman rohani pada hari ini kepada kami semua. Insya Allah ilmu yang Ustadz ajarkan bermanfaat dan membawa berkah untuk kami juga Ustadz dan keluarga. Kami juga terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah hadir dan bapak-bapak juga yang sudah menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Mohon maaf jika kurang nyaman tadi kita ada jeda waktu karena memang Ustadz mati lampu. Insya Allah kita lanjutkan lagi untuk bagian ketiga minggu depan. Silakan Ustadz ditutup dengan doa. Bapak sekalian, mari kita tutup majelis kita dengan sama-sama berdoa. Kita hadapkan hati dan pikiran kita kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali syukr karim azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka.
Ya Allah Tuhan kami, Kamulah yang kami tuju, ridha-Mu lah yang kami inginkan. Ilahi, kami tidak bisa mencintai-Mu tanpa Engkau mengajarkan cinta itu kepada kami. Kami tidak bisa ma'rifat kepadamu kalau Kamu tidak mengajarkan ma'rifat itu kepada kami. Kami adalah hamba-Mu yang fakir, yang la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah Tuhan kami, ajarkanlah kepada kami beragama dengan benar. Ajarkanlah kami berdoa kepadamu ya Allah Tuhan kami. Ajarkanlah kepada kami bagaimana menempuh perjalanan kembali kepadamu. Ajarkanlah kepada kami bagaimana menjumpaimu. Ajarkanlah kami bagaimana menjadi hamba yang sesungguhnya. Ya Allah Tuhan kami, siapa saja yang hadir pada majelis kami, ya Allah, berkahilah mereka. Angkatlah derajat mereka. Ajarkanlah kepada mereka agama yang benar, ya Allah Tuhan kami, yaitu agama dari sisi-Mu. Kami juga mohon kepadamu, kepada saudara-saudara kami yang ada di Gaza, berikanlah pertolongan kepada mereka. Lepaskanlah mereka dari penderitaan. Tahanlah tangan-tangan negara dan siapa saja yang ingin merusakkan kehidupan mereka. Saudara-saudara kami yang di Rohingya yang terusir dari kampungnya, Allah Tuhan kami, juga kuatkan mereka, bantulah mereka, berikanlah tempat yang layak kepada mereka. Ya Allah Tuhan kami, Kamu adalah Tuhan kami yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sekali Pak Ustaz. Terima kasih Mbak Ira. Bu Ira. Bu Ira. Pak Ustadz. Ustaz, terima kasih. Iya, Salam terima sehat. kasih. Bu Ira. Mbak Ira. Iya, Mbak Ira, terima terima kasih kasih. juga. Iya. Terima Ustadz, kasih Mbak Ira. terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama Bu Mami. Terima kasih Ustadz, terima kasih Ibu. Iya. Baik, saya Ibu. juga pamit ya. Terima kasih sama-sama Iya, Bu Ira silakan, ya. Ustadz. Iya, Terima kasih Pak Ustadz, bagus sekali. Oh iya, Ceramahnya bagus sama-sama. sekali. Terima Iya, kasih. terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima Ibu kasih Bu Khadijah Ira. juga Iya, makasih. sama-sama. Izin untuk menutup Zoom-nya ya, Ibu. Ya, Bapak. baik. Terima kasih Wassalamualaikum sekali. warahmatullahi wabarakatuh.